Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsa Sefira dengan NIM 224840178, tingkat 1 reguler 2 jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Agus Mukhandar MPDI selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang sebuah ceramah dengan tema sebaik-baiknya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan taufiknya hingga kita saat ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan akal untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kita semua dengan sebaik-baiknya keadaan. Salawat teriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadi sebaik-baiknya manusia, maka dapat memperhatikan sabdanya berikut ini. Yang pertama, ada sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Hal ini seperti disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang artinya, sebaik-baiknya dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Dalam hadis ini, Nabi SAW memberikan standar bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah siapa saja dari kita, tidak memandang ras, suku, maupun adat, yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Seperti itu kurang lebihnya, kita mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain agar ilmu yang kita pelajari tidak sia-sia hanya kita sendiri yang tahu. Kalau orang lain yang tahu dan orang itu ikut mengamalkannya, bisa menjadi amal jariah untuk kita sendiri. Yang kedua, ada sebaik-baiknya manusia adalah orang yang baik akhlaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna khiyarukum ahasinukum akhlaqo. Yang artinya, sesungguhnya sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6035. Di sini, dalam hadis ini, yang dimaksudkan ini begini. Sebaik-baik manusia dalam hadis ini itu adalah tergantung akhlaknya kepada seseorang. Akhlak yang baik menjadi parameter untuk menjadi sebaik-baiknya manusia di dalam hadis ini. Bahkan Nabi SAW diutus ke bumi itu untuk menyempurnakan akhlak dari umatnya. Yang ketiga, ada sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya dan orang lain pun merasa aman dari kejelekannya gitu. Nabi SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Yang artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain pun merasa aman dari kejelekannya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2263. Adapun orang, kan misalkan gini, ada sih orang yang ketika mendengarkan dari nama seseorang disebut itu udah males gitu untuk mendengarnya dan cenderung ingin menjauh dari orang tersebut karena orang tersebut itu dikenal karena kejelekannya gitu. Tetapi sebaliknya, adapun orang yang kedatangannya itu kayak diharapkan oleh banyak orang dan orang yang dekat dengannya pun akan merasa selalu aman dan nyaman jika berada di dekatnya. Seperti itu yang dimaksud di dalam hadis ini gitu. Dan yang keempat, ada sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Hal ini seperti disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum li ahlihi. Yang artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3895. Di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa untuk menjadi sebaik-baiknya manusia ini, seorang muslim bisa melakukannya dengan berbuat baik hanya kepada semua anggota keluarganya gitu. Berbuat baiknya
kepada keluarga, berbuat baik kepada keluarga itu dapat menjadi indikator seseorang disebut sebagai sebaik-baiknya manusia, seperti itu. Kelima, ada sebaik-baiknya manusia adalah orang yang fakih atau faham terhadap syariat Islam. Ini seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, fahiyarukum fil jahiliyati, hiyarukum fil islami ida faquhu. Maka sebaik-baiknya orang di antara kalian di masa jahiliyah adalah orang yang paling dalam Islamnya apabila mereka memahami ajaran Islam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3374. Wajar jika Nabi SAW mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang lebih faham terhadap hukum-hukum Islam. Secara logika, orang-orang yang fakih atau faham dengan hukum-hukum Islam itu, maka tutur kata dan sikapnya akan menjadi teladan gitu bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan tak jarang pendapat dan nasihatnya pun sering diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Seperti itu. 6. Ada sebaik-baiknya manusia adalah orang yang gemar memberikan makanan kepada orang lain dan menjawab salam. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, khiyarukum man at'amat ta'ama wa rodas salam. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang memberikan makanan dan menjawab salam. Hadis riwayat Ahmad. Ada dua amal yang bisa dilakukan oleh seorang muslim jika ia ingin mendapatkan label sebagai sebaik-baiknya manusia. Yang pertama adalah orang yang memberikan makanan, dan yang kedua adalah orang yang menjawab salam. Mari kita analisa. Orang yang memberikan makanan disebut sebagai sebaik-baiknya manusia. Kenapa sih kok bisa dikatakan seperti itu? Bisakah kita merasakan saat sedang kelaparan? Rasanya pasti nggak enak, bukan? Dan fahamilah, ternyata orang yang lapar, apalagi kelaparannya itu akan membuat lemah, bukan hanya fisik saja, tetapi juga imannya. Akhirnya ia bisa bertindak nekat dan melanggar aturan agama gitu. Maksudnya sih orang yang dalam keadaan lapar itu bisa melakukan apa saja karena mereka bukan lemah hanya fisiknya saja, tetapi imannya juga lemah, seperti itu. Dalam hal tersebut biasanya orang-orang yang seperti itu hanya mengikuti nafsu saja. Dan yang kedua, ada orang yang ringan dalam menjawab salam. Hari ini tak sedikit orang yang acuh dan tak mau menjawab salam. Jika ditanya apakah mereka yang tidak menjawab salam itu bukan orang muslim, tentu mereka akan marah jika disebut non-muslim. Menjawab salam itu menjadi salah satu tanda sebaik-baiknya manusia, tapi tak jarang ya orang yang gak mau menjawab salam gitu. Karena itu segeralah menjawab salam apabila saudara kita itu menebar salam gitu. Dan yang ketujuh, ada sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senang merapatkan saf dalam sholatnya. Tentang hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, khiyarukum alyanukum manakiba fis sholah. Yang artinya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mempunyai bahu paling lembut di dalam sholatnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 672. Maksud di dalam hadis ini itu adalah bahwa salah satu kategori orang yang paling baik adalah orang yang ketika berada dalam saf sholat, kemudian ada orang lain yang memegang bahunya untuk menyempurnakan atau merapatkan dan meluruskan saf sholat itu, ia akan tunduk dengan hati yang ikhlas, lagi lapang tanpa ada pembangkangan gitu. Dan yang kedelapan, ada sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik pula amalnya. Dalam hal ini nggak hanya orang yang panjang umur tetapi amalnya jelek gitu. Yang dimaksud di sini adalah orang yang panjang umur tetapi amalannya juga banyak gitu. Ada pepatah yang mengatakan tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Sebuah pepatah yang menunjukkan usia seseorang yang sudah senja tapi perilakunya kian menjadi-jadi dan membuat orang lain yang melihatnya itu tidak menyenanginya gitu. Sebaliknya, salah satu tanda keberkahan hidup seorang hamba adalah ketika dia diberi umur panjang dan kemudian hingga usia lanjut dia itu semakin solih, semakin solihah dan makin banyak beramal gitu. Orang yang semacam itu benar-benar sadar gitu kan bahwa sebentar lagi kereta kematiannya akan datang gitu. Sehingga dengan segala daya dan upayanya ia meningkatkan amal ibadahnya dengan sekuat tenaga, memperbanyak bekal menuju kehidupan akhirat.
karena dia sangat sadar gitu bahwa seusianya itu sudah seharusnya memperbanyak istighfar dan zikrullah selalu agar termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Dan yang terakhir, ada sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang hal ini. Sabdanya seperti ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qadla'i dalam Musnad Asy-Syihab nomor 129 dan At-Tabraninya dalam Al-Awsat nomor 5787. Bisa jadi kita ini bukan orang yang berpengaruh. Bisa jadi kita ini berpendidikan rendah gitu, berekonomi lemah dan tidak banyak pengikut serta pengaruh gitu. Namun ketika kita bisa memberi banyak manfaat bagi orang lain, maka insya Allah kita termasuk dalam kelompok sebaik-baik manusia, seperti dijelaskan dalam hadis di atas gitu. Semua adalah pilihan, termasuk hidup ini juga pilihan. Semua ada di tangan kita, semua hal yang kita lakukan itu tergantung kita sendiri gitu, maupun dari niatnya, tujuannya, dan lain-lainnya. Dengan cara apa kita mau menjadi sebaik-baiknya manusia itu, maka Rasulullah itu sudah menjelaskan, dan dalam beberapa hadisnya seperti di atas. Jadi kita tuh tinggal pilih, jalan hidup kita tinggal memilih mau ke yang benar atau yang sesat, itu tergantung niat kita. Dan semoga Allah selalu memberkahi dan selalu menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Sekali lagi, silahkan kita tinggal pilih kita yang mau menjadi sebaik-baik manusia dengan cara mengamalkan ibadah dan amal seperti apa. Semuanya itu sekali lagi tergantung kepada kita. Wallahu a'lam. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.